untuk Ya pemirsa, pemerintah baru saja menyatakan bahwa di tanah air sudah ada 18 kasus hepatitis akut. Lalu apa penyebabnya dan seperti apa penanganannya nantinya? Ini akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom bersama kita pada petang hari ini. Ada Dr. Masdalina Pane selaku peneliti BRIN dan ada Dr. Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Ya, akan saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber saya. Ya, selamat petang Dr. Masdalina dan Dr. Hermawan, apa kabar? Kabar baik, Yasni. Iya, baik. baik, sehat. Ya, saya akan ke Dr. Masdalina terlebih dahulu. Dokter, tadi kita sudah sama-sama mendengar ada berita tentang akhirnya pemerintah menyatakan ada 18 kasus dan sudah ditemukan ada 5 kasus penyebabnya. Ini bisa dijelaskan lagi, Dok, apa penyebabnya hepatitis akut ini? Iya, sejauh ini sebenarnya belum ditemukan bukti yang kuat tentang penyebab pasti akut hepatitis itu sendiri. Beberapa dugaan memang telah diumumkan bahkan dari otoritas dari masing-masing negara. Ada di Inggris dan di Amerika dominan pada adenovirus, tetapi di Indonesia itu tidak. Walaupun Dr. Budiman Bella saya kira sebagai mikrobiologi sudah menjelaskan karena sampel darah yang diambil itu sampel darah bukan whole blood tetapi plasma ya, sehingga itu sulit untuk mendeteksi adenovirus. Juga kemungkinan adanya rekombinan antara adenovirus dengan COVID itu juga ditemukan di beberapa negara. Lalu penyebab lainnya itu toksin ya. Toksin itu bukan virus. Jadi akut hepatitis itu bisa disebabkan oleh virus, bisa juga bukan disebabkan oleh virus. Selama proses penyelidikan berlangsung, maka diharapkan masyarakat tentu tidak perlu panik ya, tetap menjaga protokol kesehatan karena walaupun kasusnya bertambah di setiap harinya, tetapi ini masih sporadik di berbagai negara. Di Indonesia sendiri saat ini ada di 7 provinsi dan sifatnya masih sporadik, kasusnya masih belum begitu banyak memang, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah kematiannya cukup tinggi. Jadi 18 kasus sudah 7 ya yang meninggal, walaupun 18 kasus ini beberapa dugaan itu sudah disingkirkan. Baik. Dugaan yang disingkirkan itu kalau ternyata mereka menderita hepatitis A sampai dengan E, salah satu di antaranya, maka dia bukan lagi masuk sebagai akut hepatitis. Ya. Dr. Masdalina, untuk penelitian sejauh ini seperti apa teknik pengambilan sampel yang dilakukan? Ya, teknik pengambilan sampel yang dilakukan di rumah sakit biasanya dilakukan pemeriksaan darah ya, untuk melihat apakah ada hepatitis A, B, C, D, atau E. Berikut juga dengan adenovirus. Tetapi yang paling dominan adalah yang paling gampang sebenarnya dideteksi itu adalah SGOT dan SGPT. Nah, pada probable dari kasus akut hepatitis ini, SGOT dan SGPT-nya meningkat sangat tinggi sekali, lebih dari 500 mikro per liter. Nah, itu sama sekali tidak normal. Biasanya kurang dari 40 atau kurang dari 59 ya pada SGPT. Lalu saya akan bergeser ke Dr. Hermawan. Ya. Dr. Hermawan, ini berbicara tentang kasus di Indonesia. Kalau kita katakan bahwa sebelumnya itu hanya ada 5, sekarang sudah ada meningkat menjadi 18 kasus. Nah, ini bisa dijelaskan kronologi penyebaran virus ini sendiri seperti apa, Dok? Iya, jadi 18 kasus ini adalah indikasi yang bergejala. Tetapi kan sesuai dengan klasifikasi WHO, kita melihat ada 3 klasifikasi utama. Pertama adalah confirm. Yang kedua probable, yang ketiga appealing. Adapun di luar itu ada yang pending classification atau discard. Nah, kalau kita melihat yang ada di Indonesia, sebenarnya baru satu yang terkonfirmasi probable ya, belum terkonfirmasi tapi probable statusnya, itu yang di DKI. Artinya kalau dia probable, itu memenuhi kadar SGOT, SGPT-nya di atas 500 mikro per liter, dan juga dia usianya kurang dari 16 tahun. Juga tidak ditemukan adanya penyebab virus yang memang terbiasa untuk hepatitis seperti virus A, B, C, D, dan E. Artinya memang dia betul-betul unknown gitu ya, atau tidak diketahui.
Nah, baru satu. Yang selebihnya ada yang kombinasi. Ada yang ditemukan dengan kasus tifoid, ada yang ditemukan juga dengan hepatitis B, ada juga yang hepatitis C begitu. Dan kesemuanya itu memang bergejala yang 18 ini masih di dalam proses yang belum terkonfirmasi utuh. Nah, beberapa di antaranya terkategori discard ya, karena tadi ada faktor usia yang lebih dari 16 tahun, karena juga dia ditemukan penyakit lain yang sudah terkonfirmasi. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan di Indonesia terutama adalah melakukan penyelidikan epidemiologi. Dari mana sesungguhnya adanya potensi kasus ini. Nah, kalau kita lihat pertama kali muncul di Inggris misalnya dan di negara lain ya, di Eropa termasuk di Amerika, sesungguhnya ini kan ada penelitian yang sebagaimana disebut Mas Dalina tadi, ada adenovirus juga yang memang gejalanya khas pada anak-anak, penyebab diare, sakit perut dan juga terjadi demam dan seterusnya, yang memang ini yang harus kita lakukan. Sesungguhnya yang ada di Indonesia ini dari mana sumbernya. Kalau kita lihat peta sebarannya mayoritas di DKI Jakarta sejauh ini, tetapi juga ada di Sumatera Utara dan juga ada di Kalimantan. Mudah-mudahan ini tidak menyebar. Kalau kita bisa lakukan kendali melalui pola penyebaran orang-orang yang terkontaminasi, maka perilaku protokol kesehatan layaknya COVID juga bisa kita terapkan dengan cepat. Ya, baik Dr. Hermawan dan Dr. Mas Dalina, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.